Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMK Gunajaya. Ini adalah video sederhana untuk mempelajari dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dalam bidang otomotif. Dalam video ini, kalian akan mempelajari komponen utama di dalam kendaraan beserta langkah perbaikan dan perawatannya. Tahukah kalian ada berapa jenis komponen utama pada kendaraan? Ya, secara umum ada 3 komponen utama pada kendaraan, yaitu mesin, sasis dan pemindah tenaga, dan sistem kelistrikan kendaraan. Dalam video ini, kita akan membahas tentang kelistrikan. Kelistrikan pada kendaraan dibagi menjadi 2, yaitu kelistrikan mesin dan kelistrikan bodi kendaraan. Sistem kelistrikan mesin adalah semua rangkaian kelistrikan yang terdapat pada mesin mobil. Fungsi kelistrikan mesin adalah untuk membantu kinerja mesin agar lebih efisien. Contohnya, sistem pengapian. Sistem pengapian berfungsi untuk mengatur agar busi dapat memercikan bunga api ke ruang bakar. Selain sistem pengapian, ada beberapa sistem kelistrikan mesin pada kendaraan, yaitu sistem starter dan sistem pengisian. Sistem kelistrikan bodi adalah rangkaian kelistrikan yang terdapat pada bodi kendaraan. Sistem ini memang terpisah dengan mesin, namun masih memiliki sumber listrik yang sama, yaitu baterai atau aki. Sistem kelistrikan bodi terdiri dari sistem penerangan, sistem pengaman, sistem aksesoris, sistem AC, dan sistem audio. Sistem kelistrikan terdiri dari beberapa komponen yang menyusunnya, disusun menjadi satu rangkaian kelistrikan. Adapun komponen kelistrikan tersebut: Baterai atau aki merupakan alat elektrokimia yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan digunakan untuk menyuplai atau menyediakan listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. Sistem pengaman rangkaian. Sistem pengaman rangkaian dalam kelistrikan digunakan untuk mencegah kerusakan pada kabel, soket, dan jaringan kelistrikan lainnya akibat kelebihan arus yang mengalir pada rangkaian yang disebabkan oleh hubungan singkat dan kelebihan beban. Sistem pengaman rangkaian sangat sensitif terhadap arus yang masuk pada rangkaian. Sistem pengaman memiliki batas arus maksimal atau kapasitas sekring. Cara kerja komponen pengaman dalam mengamankan sistem pengaman adalah apabila ada arus berlebihan yang masuk ke dalam rangkaian, maka kawat yang terdapat pada sistem pengaman akan menjadi panas dan meleleh dan membuat arus yang masuk ke dalam rangkaian terputus. Komponen yang termasuk ke dalam sistem pengaman antara lain sekring. Sekring atau fuse adalah komponen pengaman yang banyak digunakan sebagai pencegah kerusakan rangkaian akibat kelebihan arus. Fuse atau sekring berfungsi untuk membatasi arus yang berlebihan masuk ke dalam rangkaian. Fuse juga digunakan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada rangkaian saat terjadi konsleting atau kehubungan singkat. Fuse beling. Fuse beling merupakan salah satu komponen pengaman yang digunakan pada rangkaian yang dialiri arus listrik yang lebih besar daripada sekring atau fuse. Ukuran fuse beling lebih besar daripada sekring dan memiliki elemen yang lebih tebal. Fungsinya tidak jauh berbeda dengan fuse atau sekring. Circuit breaker. Circuit breaker merupakan komponen pengaman yang berfungsi untuk mengamankan rangkaian kelistrikan yang rumit serta dialiri arus besar dan terlalu lama. Aliran arus listrik yang besar dan terlalu lama dapat menyebabkan kabel atau penghantar pada suatu rangkaian menjadi panas dan kabel dapat terbakar. Kabel kelistrikan. Kabel kelistrikan adalah komponen pada sistem kelistrikan yang digunakan untuk menghubungkan listrik dari komponen satu ke komponen kelistrikan lainnya.
Kabel terbuat dari tembaga dan diberi isolasi supaya tidak terjadi korsleting. Kabel memiliki diameter yang berbeda-beda, disesuaikan dengan penggunaannya tergantung pada besarnya arus yang mengaliri pada rangkaian. Apabila arus yang mengaliri lebih besar, maka rangkaian kelistrikan harus menggunakan kabel yang berdiameter besar. Begitu juga sebaliknya. Relay. Relay merupakan salah satu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian secara otomatis berdasarkan sinyal tegangan. Penggunaan relay pada rangkaian kelistrikan disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain: rangkaian tanpa relay akan menjadi lebih panjang dan menyebabkan turunnya tegangan. Penurunan tegangan pada rangkaian kelistrikan akan menyebabkan nyala lampu menjadi redup, sehingga banyak orang yang menganggap relay berfungsi untuk membuat nyala lampu menjadi lebih terang. Rangkaian tanpa relay membutuhkan jaringan kabel yang lebih besar karena arus listriknya besar. Arus listrik yang besar menyebabkan bunga api pada saklar, sehingga memperpendek umur saklar dan membahayakan pengemudi saat berkendara. Untuk memahami fungsi dan cara kerja relay, kita akan membahasnya di lain video. Saklar. Saklar adalah komponen pada sistem kelistrikan yang digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Saklar yang terdapat pada kendaraan biasanya menggunakan satu atau dua jenis saklar, yaitu saklar yang digerakkan langsung dengan tangan dan saklar yang digerakkan dengan tekanan, baik tekanan hidrolis maupun tekanan temperatur. Ada beberapa macam saklar yang langsung digerakkan dengan tangan, antara lain saklar putar, saklar tekan, saklar ungkit, saklar tuas. Selain itu, ada juga saklar yang dioperasikan oleh perubahan temperatur atau perubahan arus listrik. Merupakan saklar yang dioperasikan oleh perubahan temperatur atau perubahan suhu yang ditimbulkan oleh adanya perubahan arus. Beban kelistrikan. Beban kelistrikan adalah peralatan yang menggunakan daya listrik agar dapat digunakan pada sistem kelistrikan kendaraan. Contohnya, lampu kepala, lampu kotak, lampu mundur, lampu rem, klakson, power window, wiper washer, sistem aksesoris, dan lain-lain. Lampu merupakan beban kelistrikan yang paling sering digunakan pada kendaraan. Lampu sering digunakan sebagai penerang saat kendaraan melaju di saat siang maupun malam hari. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Cukup singkat, simpel, dan sederhana. Semoga video yang sederhana ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.